kalau pemain ya untuk pertandingan Jepang dan Arab, Jepang hanya satu saja yang absen, ya, VAR ya, hanya VAR saja, yang lain semuanya bisa main, dan ya mudah-mudahan semuanya sesuai dengan komitmen awal kemarin ketika para pemain kembali ke klub masing-masing. Walaupun dia absen tetap dipanggil Sintayong belum? Nanti kita lihat, karena sampai sekarang belum. Oh ya pastilah, karena kan nanti ada 2 game, ada 2 pertandingan setelah Jepang lawan Arab kan. Oke teman-teman, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam pertandingan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Jakarta pada 15 November 2024. Manajer timnas Indonesia Pak Sumarji memastikan hanya ada 1 pemain timnas Indonesia yang absen lawan Jepang nanti. Pemain tersebut adalah Ivar Jenner. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, kita tahu ya teman-teman bahwa Ivar Jenner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning sehingga absen melawan Jepang, di mana sebelumnya Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan China. Tentunya 2 kartu kuning berturut-turut yang didapatkan Ivar Jenner membuatnya harus absen membela timnas Indonesia di laga nanti. Nah, sempat ada kabar yang beredar bahwa bek timnas Indonesia Jay Inces tidak bisa bermain melawan Jepang karena akumulasi kartu kuning. Jay Inces yang semula disebutkan akan absen karena akumulasi kartu ternyata bisa bermain. Nah, di sini yang menarik adalah kemungkinan timbulnya pertanyaan, lah kok bisa? Jay Inces kan sudah mengantongi 2 kartu kuning melawan timnas China kemarin ya, dan pada saat tandang melawan Vietnam di round kedua kemarin. Oke teman-teman, coba saya jelaskan ya, bahwa kalau kita lihat sesuai dengan aturan dalam sebuah ajang atau turnamen resmi FIFA, bahwa pemain yang sudah mendapatkan 2 kartu kuning harus absen pada pertandingan selanjutnya. Di sini jelas ya. Namun dalam hal ini Jay Inces bisa dikatakan diuntungkan ya, karena ada ketentuan baru dari Komite Disiplin dan Etik FIFA terkait sanksi kartu kuning pada pemain, di mana pada tanggal 5 Juli 2024 kemarin Komite Disiplin dan Etik FIFA memutuskan bahwa semua peringatan yang tidak mengakibatkan pengusiran atau penangguhan yang diterima oleh pemain dan ofisial tim setelah selesainya babak kedua kualifikasi harus dibatalkan. Di sini jelas ya teman-teman, bahwa bisa dikatakan adanya pemutihan kartu dalam peralihan babak atau ronde kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini tentu saja saat Jay Inces mendapatkan kartu kuning ketika laga timnas Indonesia versus Vietnam memang terjadi pada putaran kedua di grup F kemarin ya, sedangkan melawan China masuk ke dalam putaran ketiga, yang artinya bahwa Bang Jay hitungannya saat ini adalah baru mengantongi 1 kartu kuning di round 3 saja. Artinya adalah bahwa Jay Inces masih bisa tampil ketika timnas Indonesia
melanjutkan perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang. Terus ada lagi yang tanya, Bang, untuk Justin Hubner yang sempat absen melawan Arab kemarin gimana, Bang? Oke, adapun terkait absennya Justin Hubner karena sanksi kartu kuning saat Garuda bertandang menghadapi timnas Arab Saudi pada 5 September kemarin kalau nggak salah ya. Ini merupakan kasus yang berbeda ya teman-teman. Nah, Justin Hubner ini mendapatkan kartu kuning ketika timnas Indonesia menjamu Vietnam dan Filipina di kualifikasi round kedua. Ia tidak bisa bermain melawan Arab Saudi kemarin karena ia harus tetap menjalani hukuman akumulasi kartu di awal putaran ketiga karena menerima kartu kuning kedua pada penghujung putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Nah, sementara itu pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat ini terdapat 6 pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning atau terancam sanksi, yaitu Jai Ises, Ratnar Uratmangun, Marcelino Ferdinand, Martin Paes, Kelvin Verdong, dan juga Muhammad Ferrari. Adapun Ivar Jenner sudah mendapat 2 kartu kuning sehingga harus absen saat timnas Indonesia melawan Jepang. Oke, dengan absennya Ivar Jenner saat melawan Jepang nanti tentunya agak sedikit berkurang ya teman-teman opsi daripada pemain yang bakal dipakai oleh Sintayong untuk mengisi lini tengah. Tapi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Karena apa? Karena kita masih punya Nathan yang bisa dibuatkan dengan Tom Hai, ataupun masih ada opsi lain dengan memainkan Justin Hubner di lini tengah ataupun Jordi Amat, dan juga masih ada Ricky Kabuaya yang bisa dimainkan. Saya pikir masih banyak pilihan bagi STY ya untuk memainkan beberapa pemain di posisi tengah. Untuk di posisi lain, saya kira STY di sini harus memilih pemain yang benar-benar perform ya. Jangan sampai kebanyakan rotasi pemain yang malah nanti akan mempengaruhi permainan di lapangan seperti lawan China kemarin. Jadi STY harus benar-benar jeli soal menentukan starting 11. Apalagi lawan kita adalah Jepang sebagai tim langganan Piala Dunia yang sejauh ini di round ketiga belum merasakan 1 kali pun kekalahan. Sementara kita harus bisa mendapatkan poin untuk tetap bisa bersaing lolos ke babak selanjutnya. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan terkait skuad timnas Indonesia yang bisa bermain saat melawan Jepang pada 15 November nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye.